Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana kita bisa mengurangi kecemasan kita dengan mengurangi keinginan untuk selalu menjadi nomor satu. Nah, ini menarik nih, karena kalau ditanya, dok emang nggak pernah mau nomor satu gitu. Tentu saya orang yang seneng jadi nomor satu ya. Dari sejak SD saya selalu ranking satu. Saya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang dianggap sebagai fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine di Amerika. Saya mengejar itu 5 tahun dan saya dapatkan. Tetapi ada juga dan banyak sekali hal-hal yang saya tidak dapatkan di dalam kehidupan saya. Dan inilah yang perlu menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kita menyadari diri kita, melihat lebih jauh lagi kepada diri kita. Apakah memang kita ini orang yang seringkali dominan, sangat pingin jadi nomor satu selalu. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu, kita jadi kecewa, sedih, marah, dendam, benci, ya. Kalau kita menerapkan hal ini di dalam kehidupan kita, setiap kita kalah kita merasakan orang lain itu berbuat tidak baik terhadap diri kita. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang kurang bagus dan kita tahu bahwa dia menjahati kita, maka kita akan tidak pernah bahagia. Sebenarnya orang yang merasa dirinya bahagia pun tidak selalu merasa bahagia selalu kan. Pasti ada naik turunnya. Dan kondisi seperti ini sebenarnya adalah wajar dalam kehidupan manusia. Namun kalau kita terlalu ambisius dan kita tidak menyadari kelemahan dan kekurangan kita serta kelebihan kita juga, maka aktivitas sistem saraf pusat kita akan selalu berada pada kondisi cemas. Dia merasa bahwa kalau tidak jadi nomor satu, kamu akan begini gitu. Jadi akhirnya kita akan berusaha terus. Ya memang ada beberapa yang berhasil baik. Saya juga merasakannya sendiri ya. Waktu itu saya menjadi nomor satu terus waktu saya SD. Selalu ranking 1, tidak pernah ranking 2 bahkan sekalipun. Tapi waktu SMP saya ranking 1 pertama. Tapi kemudian disusul oleh yang lainnya. Dan akhirnya saya menerima itu. Yang paling penting saya tetap berkeinginan kuat untuk belajar. Begitu juga saya ketika mengalami banyak kegagalan di dalam kehidupan, saya juga berupaya untuk menerima kegagalan itu. Saya berupaya dulu sampai maksimal, tapi ketika saya sudah tidak mampu lagi ataupun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya menerimanya dengan ikhlas, dengan lapang dada. Mungkin memang itu bukan jodoh saya kalau misalnya secara orang gampang ngomongnya. Jadi teman-teman, mungkin yang saya ingin sharing kepada teman-teman adalah bahwa ketika kita mulai bisa menerima ikhlas apapun yang menjadi hasil dari perjuangan kita, maka kita bisa menerimanya dengan tenang. Keseimbangan batin memang tidak mudah didapatkan. Itu perlu dilatih. Saya dulu juga waktu usia 20-an, seperti kebanyakan teman-teman mungkin yang nonton ini banyak yang masih 20-an sampai 30-an ya. Wow, ketat luar biasa. Pokoknya sehabis jadi dokter, saya mengambil psikiater ya. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 tahun saya sudah masuk pendidikan spesialis. Kemudian di tahun 2006 saya meniatkan, pokoknya setelah lulus 2008 saya mau kumpulin uang, saya mau ke Amerika untuk belajar ilmu psikosomatik. Kemudian dari sejak 2006 tersebut saya udah memantapkan diri, pokoknya nanti dalam waktu 5 tahun sejak saya lulus, saya harapkan saya bisa menjadi fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Dan saya berharap menjadi satu-satunya orang yang pertama waktu itu. Dan benar terjadi gitu. Jadi orang yang pertama diakui di Amerika sebagai seorang dokter jiwa yang ahli di bidang psikosomatik. Kemudian juga menjadi orang kelima di Asia waktu itu yang mendapatkan pengakuan ini. Tapi
di luar daripada itu, ya banyak juga hal-hal yang mengecewakan gitu. Ya banyaklah hal-hal yang mengecewakan yang saya kadang-kadang kalau disuruh milih yang mana yang harus diomongin, berarti saking banyaknya juga gitu. Namun kan orang cuma melihatnya kelihatannya suksesnya. Kita juga sering lihat kan begitu ya, di Instagram juga kita lihat, waduh orangnya kok hebat luar biasa tuh, sukses banget tuh, kayaknya kok kapan saya bisa demikiannya, dan kita merasa jadinya malah rendah diri. Itulah mengapa banyak juga saya sarankan kepada teman-teman yang mengalami kecemasan, apalagi kalau kecemasannya itu berhubungan dengan keadaan dia iri sama orang lain ya, itu tidak membuka media sosial terlalu sering. Karena kalau terlalu sering membuka sosial media, mungkin jadinya kepikiran, kenapa ya dia udah bisa seperti itu ya, kok saya belum gitu, aduh saya mau kejar gitu ya. Tapi kadang-kadang dia lupa gitu bahwa dia punya perbedaan ya. Kita semua kan nggak pernah diciptakan sama ya. Saya masih sampai saat ini, sejak diakui di 2013 ya, belum ada lagi yang bisa menjadi fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine seperti saya. Tapi itu kan interest orang beda-beda. Mungkin teman-teman yang lain menjadi sesuatu yang lebih bagus ya, udah jadi PhD. Saya sendiri memang tidak menginginkan untuk menjadi doktor di bidang ilmu kedokteran jiwa. Saya memang seorang klinisi gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi kita nggak perlu iri gitu kalau melihat sesuatu yang berbeda ataupun apa yang kita impikan itu tidak tercapai. Jadi teman-teman, saya ingin hanya sedikit menyampaikan ini kepada teman-teman. Semoga hal yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.